Selamat datang kembali di channel saya, Dede Kumara. Jika kalian tertarik dengan strategi pemasaran yang efektif dan cara memahami perilaku konsumen serta komunikasi pemasaran, dalam video kali ini, mari kita mengeksplorasi model hierarki efek oleh Robert Levitz dan Gary Steiner. Model ini membantu pemasar memahami perjalanan konsumen dari kesadaran hingga pembelian, dan bagaimana setiap tahapan memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dengan strategi yang tepat, kalian dapat meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran dan mendorong konversi yang lebih tinggi. Model hierarki efek adalah teori yang menjelaskan bagaimana konsumen bergerak melalui 6 tahapan sebelum akhirnya membuat keputusan pembelian. Tahapan-tahapan ini membantu pemasar merancang strategi komunikasi pemasaran yang tepat di setiap langkah-langkah perjalanan konsumen, hingga akhirnya konsumen mengambil keputusan untuk membeli. Namun sebelum dilanjut, sekilas tentang Robert Levitz dan Gary Steiner. Yang pertama ada Robert Levitz. Ini seorang presiden perusahaan, di mana perusahaan ini bergerak dalam riset perusahaan dan konsultasi di Chicago. Sedangkan Dr. Gary Steiner ini seorang profesor asosiasi psikologi di Graduate School of Business, University of Chicago. Dr. Gary Steiner ini berhubungan dengan Robert Levitz ini di University of Chicago. Robert Levitz mendapatkan gelar MBA-nya dari University Chicago. Lalu, Dr. Gary Steiner mendapatkan gelar MA dan PhD-nya, keduanya itu dalam psikologi dan keduanya juga dari University of Chicago. Hingga akhirnya, keduanya menciptakan model hierarki efek pada tahun 1961. Salah satu model klasik dalam bidang pemasaran yang menjelaskan proses yang dilalui konsumen dari tidak mengenal produk hingga melakukan pembelian. Model ini menggambarkan bagaimana iklan memengaruhi perilaku konsumen melalui beberapa tahapan. Jika kalian sebagai pemasar yang ingin meluncurkan produk baru di pasar, untuk mencapai tujuan kalian perlu memastikan bahwa calon konsumen ini melewati setiap tahapan dalam model hierarki efek dari Robert Levitz dan Gary Steiner. Apa saja tahap-tahapannya? Simak penjelasannya. Tahap pertama ini, di mana konsumen pertama kali menyadari keberadaan suatu produk atau merek. Iklan dan promosi memainkan peran besar dalam menciptakan kesadaran ini. Awalnya, konsumen tidak mengetahui produk kalian. Kalian mulai dengan kampanye iklan yang menarik dan strategis untuk menciptakan kesadaran. Media sosial, iklan televisi, kemitraan, dan sponsorship, SEO, event dan pameran. Bisa juga dengan papan reklame atau billboard. Ini berfungsi untuk menyebarkan informasi awal tentang produk kalian, memastikan bahwa target audiens mulai mengenali nama dan logo merek kalian. Selanjutnya, kita punya pengetahuan. Setelah menyadari produk, konsumen mencari informasi lebih lanjut untuk memahami apa yang ditawarkan produk tersebut. Informasi ini bisa berasal dari iklan, situs web, ulasan, testimoni, atau konten-konten edukatif lainnya. Atau bisa juga dengan mencari konten yang mendetail melalui media sosial, blog, atau juga video demonstrasi untuk memberitahu ke konsumen tentang fitur, manfaat, dan keunikan produk kalian. Informasi yang jelas dan meyakinkan ini membantu konsumen memahami apa yang ditawarkan produk kalian. Berikutnya ada liking. Pada tahap ini, konsumen mulai membentuk opini tentang produk. Mereka mengevaluasi informasi yang telah mereka kumpulkan dari berbagai sumber dan memutuskan apakah mereka menyukai produk tersebut atau tidak. Mereka mungkin membaca ulasan dari pengguna lain, menonton ulasan video, atau berbicara dengan teman, kerabat, saudara, bahkan keluarga. Pada tahap ini, penting untuk memiliki testimoni positif dan ulasan yang baik untuk membantu menciptakan citra yang positif. Tahap berikutnya ada preferensi. Konsumen membandingkan produk dengan produk lain dan membentuk preferensi. Bisa dikatakan selera atau prioritas utama. Setelah mengevaluasi berbagai pilihan, konsumen mulai menunjukkan preferensi tentang produk yang dibandingkan dengan pesaing lainnya. Mereka membandingkan harga, kualitas, dan nilai yang ditawarkan. Program loyalitas, penawaran khusus, dan demonstrasi produk dapat membantu memperkuat preferensi mereka terhadap produk kalian. Mereka mulai menunjukkan kesukaan yang lebih kuat terhadap produk kalian dibandingkan alternatif produk lainnya.
Di tahap ini, conviction, konsumen memiliki keyakinan yang kuat bahwa produk tersebut adalah pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Ini seringkali didorong oleh bukti sosial, ulasan positif, atau rekomendasi dari influencer atau ahli di bidangnya. Mereka mulai merasa bahwa produk kalian memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka dengan sempurna. Akhirnya, setelah melalui proses panjang dari pengenalan hingga keyakinan, konsumen memutuskan untuk membeli produk kalian, di mana ini adalah hasil dari proses panjang, mulai dari pengenalan hingga keyakinan yang kuat terhadap produk. Proses pembelian yang mudah dan pengalaman pelanggan yang baik memastikan bahwa mereka tidak hanya membeli produk kalian sekali, tetapi juga menjadi pelanggan setia yang akan merekomendasikan produk kalian kepada orang lain. Dengan memahami dan menerapkan model hierarki efek ini, pemasar atau kalian yang memiliki produk dapat merancang strategi yang efektif untuk mengarahkan konsumen melalui setiap tahapannya, memastikan bahwa mereka tidak hanya menyadari produk, tetapi juga mengembangkan preferensi dan keyakinan yang kuat yang mengarah pada keputusan pembelian. Pastikan untuk menyesuaikan pesan dan media di setiap tahap untuk memaksimalkan konversi dan kepuasan pelanggan. Terima kasih telah menonton. Jika kalian menemukan video ini bermanfaat, berikan like dan komentarnya, serta bagikan dengan teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe hingga kalian dapat melihat konten menarik lainnya di Dekas File. Sampai jumpa di video berikutnya.